Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pembagian fi'il berdasarkan sigotnya. Fi'il berdasarkan sigotnya, yaitu sigot itu adalah bentuk kata yang dilihat dari segi maknanya. Pembagian fi'il berdasarkan sigotnya. Ada yang pertama fi'il madhi, yaitu kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang telah lampau. Yang kedua fi'il mudhari, yaitu kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang atau akan berlangsung. Sedangkan yang ketiga fi'il amar, yaitu kata yang menunjukkan makna perintah atau kata perintah. Contoh fi'il madhi, contohnya kata nasoro, artinya telah menolong. Fi'il mudhari, contohnya yansuru, sedang atau akan menolong. Fi'il amr, contohnya unsur, tolonglah. Nah, kalau nasoro tadi itu artinya telah, sudah dilakukan. Kalau yansuru itu artinya sedang atau akan menolong. Kalau unsur itu kata perintah, tolonglah. Cara pembentukan fi'il mudhari dari fi'il tsatsi mujarrad. Cara membuat fi'il mudhari adalah menambahkan salah satu huruf mudhara'ah pada awal fi'il mudhari'nya dan mengubah harakat ain fi'ilnya pada fi'il mudhari dari harakat sebelumnya pada fi'il madhi. Huruf mudhara'ah itu ada 4, hamzah, nun, ya, dan ta, atau biasa disingkat anita atau anaitu. Itu adalah huruf-huruf mudhara'ah yang berada di awal pada fi'il mudhari'nya. Kita lihat contohnya yaktubu, ini yang ya contohnya yang berwarna merah. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, ini artinya menulis. Yaktubu mufrad, dia orang ketiga ya, orang ketiga itu dia orang yang dibicarakan. Mufrad satu berarti yaktubu, dia menulis. Musanna itu dua, yaktubani, mereka berdua menulis. Yaktubuna, mereka menulis. Jamak, kalau jamak itu 3 ke atas, 3 atau lebih, itu sudah dikatakan jamak. Itu tadi putra ya, laki-laki. Contoh yang selanjutnya yang tak, depannya pakai tak, taktubu, orang ketiga, dia perempuan menulis. Taktubani, mereka berdua perempuan menulis. Yaktubna, mereka perempuan menulis. Contoh yang selanjutnya yang tak, ada juga orang kedua putra. Contohnya taktubu, kamu laki-laki menulis. Taktubani, kalian berdua menulis. Taktubuna, kalian laki-laki menulis. Contoh yang tak lagi ada juga yang orang kedua putri, perempuan ya. Contohnya taktubina, ini ya-nya seharusnya sambung dengan nun. Taktubina, kamu perempuan menulis. Taktubani, kalian berdua menulis. Taktubna, kalian perempuan menulis. Kemudian yang contoh selanjutnya orang pertama, orang yang berbicara. Aktubu, saya menulis. Naktubu, kami menulis. Kami mutakallim al-ghair ya, bersama yang lain. Ini contoh-contoh fi'il mudhari'. Kemudian cara membentuk fi'il amr dari fi'il mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhara'ahnya. Huruf mudhara'ah yang tadi yang depan-depan itu pada fi'il mudhari' itu dibuang. Apabila setelah huruf mudhara'ahnya terdapat huruf yang berharokat, maka pembentukan fi'il amrnya cukup dengan menghilangkan huruf mudhara'ahnya saja. Misalnya yataqaddamu, nah, setelah huruf mudhara'ah kan berharokat, tinggal membuang saja huruf mudhara'ahnya kemudian dijazmkan, disukun. Taqaddam, mimnya asalnya mu, harokatnya mu, jadi ya-nya dibuang,
ya yang depan, ya taqaddamu, ya-nya dibuang menjadi taqaddam. Mu-nya diganti sukun, taqaddam. Yu'awinu menjadi awin, ya-nya dibuang, yu-nya dibuang menjadi awin, nun-nya disukun. Seperti itu cara membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'. Contoh yang lanjutnya, misalnya yajlisu. Nah, di sini kalau misalnya huruf setelahnya huruf mudhari' itu sukun, maka ditambahkan hamzah wasol dan mengubah harokat hamzah wasol tersebut menjadi kasroh apabila ain fi'ilnya berharokat kasroh atau fathah, dan merubahnya hamzah wasol itu harokatnya menjadi dhammah apabila ain fi'ilnya berharokat dhammah. Contohnya kata yajlisu, kita tadi sudah belajar cara membuat fi'il amr, yaitu membuang huruf mudhari'nya. Ketika dibuang kemudian karena huruf mudhari'nya setelah huruf mudhari'ah itu sukun, jimnya sukun ya yajlisu, jimnya akan sukun, maka tambahkan huruf hamzah wasol. Nah, cara membacanya itu kalau ain fi'ilnya kita lihat di situ ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jim itu fa fi'il, lam itu ain fi'il, sin itu lam fi'il. Jim itu fa fi'il pada kata yajlisu, jalasa yajlisu, jimnya itu fa fi'il, lamnya itu ain fi'il, sinnya itu lam fi'il. Nah, ain fi'ilnya, lamnya di sini lam, ain fi'ilnya adalah lam, berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh, dibaca ijlis, seperti itu. Contoh yang kedua, yaftahu. Fa-nya, fa fi'ilnya itu sukun. Nah, karena untuk membuat fi'il mudhari' tadi fi'il amr tadi huruf mudhari'nya dibuang, kemudian fa-nya sukun, maka kita tambahkan hamzah wasol. Di sini kita lihat ain fi'ilnya adalah ta, ini fataha. Yaftahu, ain fi'ilnya adalah ta. Ta-nya berharokat fathah, maka kita baca kasroh sebagaimana kaidah yang di bawah ini. Apabila ain fi'ilnya berharokat kasroh atau fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Iftah, bacanya gitu, iftah. Lain halnya kalau setelah huruf mudhari'ahnya itu sukun, kemudian ain fi'ilnya berharokat dhammah. Contohnya yaktubu, kafnya sukun kan, kita tambahkan hamzah wasol, maka menjadi uktub, dibaca dhammah hamzah wasalnya karena ain fi'ilnya berharokat dhammah. Ini ada kesalahan tulisan, kalau hamzah wasol itu tanpa ada tulisan huruf hamzahnya, cukup alif gitu saja. Uktub, unsur juga sama. Yansuru, ya dibuang, huruf mudhari'nya dibuang. Setelahnya huruf mudhari'ah harokatnya sukun, nun sukun, maka tambahkan hamzah wasol. Ain fi'ilnya berharokat dhammah, maka kita baca dhammah unsur. Seperti itu cara membuat fi'il amar. Kecuali pada wazan af'ala. Wazan af'ala yuf'ilu if'alan, hamzah qata yang dihilangkan pada fi'il mudhari'nya dikembalikan pada fi'il amarnya. Contoh akroma yukrimu menjadi akrim. Asalkan akroma yuakrimu, akrim gitu. Hamzah qata'ahnya yang dihilangkan itu aslinya seperti itu. Akroma yuakrimu, yukrim, akroma yukrimu gitu. Hamzah qata'ahnya dibuang. Ketika mau dijadikan fi'il amr, maka dikembalikan lagi. Akrim, ahsana yuhsinu, ahsin. Ahsana ini yang fi'il mudhari'nya salah ya, sama. Yang ahsana yuhsinu, ahsin, itu kalau ikut wazan af'ala yuf'ilu, ahsin ya, seperti itu bacanya. Harokat hamzahnya harus baca fathah, ahsin. Seperti itu cara membuat fi'il amr. Kemudian tidak membentuk fi'il amr dari fi'il-fi'il yang berwazan fa'ula yaf'ulu. Contohnya hasuna, baik bagus, atau syarufa, qabuha, jamula. Fi'il yang berwazan fa'ula yaf'ulu menunjukkan makna perangai atau tabiat yang tetap. Itu tadi pembahasan mengenai
cara membuat fi'il amar. Kalau kita belajar wazan fi'il madhi, fa'ala, dalam tasrifan itu ada fa'ala, ada ya fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'alu, if'al fi'il amarnya. Fatah yaftahu, iftah. Fa'ala yaf'ulu, uf'ul. Karena ainnya dhammah, maka dibaca uf'ul. Nasara yansuru, unsur. Fa'ala yaf'ilu, if'il. Jalasa yajlisu, jalasa yajlisu, ijlis. Kemudian ada fa'ila yaf'alu, sama if'al. Fa'ila yaf'ilu, if'il pakai kasroh, hamzah wasalnya di kasroh. Alima ya'lamu, ya'lam. Hasiba yahsibu, yahsib. Kemudian fa'ula yaf'ulu, uf'ul. Ba'uda yab'udu, ub'ud. Seperti itu contoh-contoh wazan fi'il tsulats mujarrad. Apabila terdapat fi'il yang huruf awalnya waw dan ain fi'ilnya berharakat kasroh pada fi'il mudhari'nya, maka dihapus fa fi'ilnya pada fi'il mudhari'nya. Contohnya wa'ada, ini huruf awalnya waw, kemudian ain fi'ilnya berharakat kasroh, wa'ada yau'idu, asalnya gitu. Fa'ala yaf'ilu, wa'ada yau'idu. Nah, karena awalnya adalah waw, kemudian setelahnya itu kasroh, maka wawunya dibuang. Wa'ada ya itu, seperti itu. Wawunya dibuang, bukan wa'ada ya itu, asalnya ya itu. Wawunya dibuang. Wa'ada ya itu. Wahana yahinu, wahana yauhinu, asalnya wahana, wawunya dibuang, yahinu. Wasaqo yausiqu, wawunya dibuang. Wasaqo yasiqu, seperti itu. Dan seperti itu pula apabila terdapat fi'il yang ain fi'ilnya berharakat fathah pada fi'il mudhari'nya dan lam fi'ilnya merupakan huruf halqah, huruf halaq, huruf-huruf tenggorokan. Contohnya wada'a yada'u, waqa'a yaqa'u, wasi'a yasa'u. Jadi dibaca apa, wawunya tadi dibuang juga kalau apa, ain fi'ilnya berharakat fathah dan lam fi'ilnya merupakan huruf halq. Wado'a, dotnya berharakat fathah, kemudian ada huruf halq, jadi wawunya dibuang. Wado'a yada'u, seperti itu, wawunya dibuang juga. Dan tidak diperbolehkan menghilangkan huruf awalnya kecuali pada keadaan tersebut. Wahima yauhamu, wajila yaujilu. Ya, setiap. Oke, sampai sini dulu kita bahasannya. Kita sekarang pindah pada LKS. Kita lihat LKS kita. Kita sekarang belajar pada LKS halaman 13. Aqsamul fi'li, pembagian fi'il. Udrus walahid, pelajarilah, walahid, dan perhatikan. Kata yang pertama, dhahaba Ilyasu wa Rasyidun ila suqil markazi. Ilyas dan Rasyid pergi ke supermarket. Kalimat pertama, Ilyas dan Rasyid telah pergi ke supermarket. Yang kedua, ya Fauzan, wahai Fauzan, hal fatahta al-hisaba fil bank? Apakah kamu sudah membuka al-hisaba, rekening di bank? Itu kata kalimat yang kedua. Yang ketiga, akalat Fatimatu wa sadiqatuha fil maqsaf. Fatimah dan temannya telah makan di kantin. Akalat, saya artikan telah, ini tadi contoh-contoh fi'il madhi. Yang keempat, yuridu talibu an yadhhaba ila maktabatil madrasati liyaqra'al kutuba. Yuridu, siswa itu, yuridu talib, siswa itu ingin, an yadhhaba, pergi, ila maktabatil madrasati, ke perpustakaan sekolah, liyaqra'al kutuba, untuk membaca buku-buku. Ini yang bergaris bawah contoh fi'il mudhari.
Yatajihul mushtari, pembeli itu menuju ilal muhasib, kepada kasir, liyadfa'a thamana indahu, untuk membayarkan harganya, membayarkan harga pada kasir itu. Yattajihu dan yadfa'a itu adalah contoh fi'il mudhari', diawali huruf mudhara'ah ya di situ. Ya akhi, wahai saudaraku, udrus, pelajarilah. Nah, kalau ada kata udrus, pelajarilah, berarti itu adalah kata perintah atau fi'il amar. Udrus, sinnya dijazmkan dengan sukun. Udrus fi hadhil madrasah, belajarlah di sekolah ini, bijiddin wa nashatin, dengan sungguh-sungguh dan giat. Ya asdiqai, nomor 7, wahai teman-temanku, irji'u, pulanglah kalian, ila buyutikum, ke rumah kalian, ke rumah-rumah kalian, masruririna, dengan senang hati. Nah, irji'u itu contoh fi'il amar, jazmnya dengan membuang nun. Baca jazm artinya perintah, berarti itu fi'il amar. Oke. Kita baca definisi dari al-fi'il madhi dalam bahasa Arab. Al-fi'il madhi huwa ma dalla ala wuqu'i fi'lin fi zamanil madhi. Salah satu yang kata yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa lampau. Alamatuhu, tandanya, an yaqbala, menerima, tak fi'il atau tak dhamir, atau tak ta'nis sakinah atau tak ta'nis sakinah. Contohnya dhahaba, qara'a, jalasa, jalasat, atau tadi yang akalat tadi itu. Yang nomor 3, contoh nomor 3, akalat ada tak ta'nisnya, tak yang menunjukkan bahwa pelakunya perempuan. Di sini akalat Fatimah tuh karena Fatimah perempuan tanpa tak ta'nis. Adapun fi'il mudhari, al-fi'il mudhari madalla ala waqi'i fi'lin fi zamanil hadir atau mustaqbal, kata yang menunjukkan terjadinya pekerjaan pada masa sekarang atau yang akan datang. Tadi sudah disampaikan. Nah, tandanya adalah yaqbalu sin, bisa menerima sin, atau saufa, aulam, aulan, seperti yadhabu, yaqra'u, yajlisu, bisa menerima saufa yadhabu, sayadhabu. Dalam Al-Quran sayaqulu sufaha, dalam Al-Quran itu ada seperti itu, sayaqulus, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, berarti ya'lamuna itu adalah fi'il mudhari, bisa dimasuki sin. Atau saufa ta'lamun, bedanya sin itu ada, saufa itu artinya sama-sama akan, sin itu akan tapi masanya lebih dekat, saufa itu agak lama masanya. Kemudian fi'il amr madalla ala talabi wuqu'i fi'lin min al-fa'il al-mukhatab bi ghairi lamil amri, ya, bukan lamulami. Suatu kata yang menunjukkan terjadinya pekerjaan dari mukhatab, orang yang diajak bicara. Mukhatab itu orang, kata ganti orang kedua, dengan tidak menggunakan lam amar. Tandanya adalah dapat alamatuhu an yadulla ala talabi bisugati ma'qubulhi ya al-mu'annas al-mukhatabah. Tandanya adalah dapat menerima ya mu'annas mukhatabah. Idhab, kalau yang diajak bicara laki-laki idhab, yang diajak bicara perempuan idhabi, seperti itu. Iqra, bacalah, itu yang diajak bicara laki-laki satu orang. Kalau yang diajak bicara perempuan iqra'i. Ijlis, laki-laki, duduklah. Yang diajak bicara perempuan ijlisi, seperti itu. Itu namanya ya mu'annas mukhatabah tambah ya. Selanjutnya kita perhatikan contoh-contoh fi'il. Ada kata dhahaba yadhabu, idhab, pergi. Dhahaba telah pergi, yadhabu sedang atau akan pergi, idhab berarti fa'il amr, pergilah. Dafa'a yadfa'u, idfa'. Dafa'a telah membayar, yadfa'u sedang membayar atau akan membayar, idfa' bayarlah. Jadi itu artinya, dari segi arti seperti itu. Naqala mengangkut, yanqulu
sedang atau akan mengangkut. Naqala telah mengangkut, yanqulu sedang atau akan mengangkut, unqul angkutlah. Jadi seperti itu ya. Cara mengartikannya seperti itu. Rafa fataha yaftahu, iftah, rafaqa yurafiqu, rafiq. Ittajaha yatajihu, ittajih. Raja'a yarji'u, irji'. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kalian coba lakukan aktivitas 1. Baca dengan baik tasrif perubahan dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari kemudian menjadi fi'il amr. Jalasa yajlisu ijlis, darasa yadrusu udrus. Jalasa tadi duduk, darasa itu belajar, telah belajar. Intadhara menunggu, nasaba membangsakan atau menyesuaikan, marosa melatih atau membiasakan, istaroha istirahat, ishtara membeli, sawwara memfoto atau menggambar, bana membangun, nama tidur. Kalian hafalkan kalau bisa. Kemudian tugas kalian selanjutnya adalah tugas halaman 16. Ini perintahnya tentukan fi'il ayin al-af'al, mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari', mana fi'il amr pada setiap kalimat ini. Contohnya kalimat pertama, dhahaba Khalidun nasuqil markazi washtara ba'da hawajihi. Yang termasuk fi'il yang mana? Terus itu fi'il amr apa fi'il mudhari' apa fi'il madhi? Apakah itu fi'il madhi, fi'il mudhari' atau fi'il amr? Kalian cukup digarisbawahi saja, bawahnya dikasih keterangan madhi kalau fi'il madhi, mudhari kalau fi'il mudhari, amr kalau fi'il amr, di bawah garisnya. Dhahaba Khalidun, saya akan membantu mengartikan. Dhahaba Khalidun nasuqil markazi, Khalid telah pergi ke supermarket, washtara dan telah membeli ba'da hawajihi beberapa kebutuhannya. Nomor 2, ta'allamat Aisyatu, Aisyah telah belajar fi hadil madrasati, di sekolah ini, bijuhdin dengan sungguh-sungguh, wa nasyatin dan dengan giat. Ittajaha akhi, saudaraku telah menuju ilal muhasib, ke kasir, wa dafa'a thaman al-fawaqih dan membayar harga buah-buahan. Nomor 4, limadza lam tahdhur ilal madrasati amsi ya sadiqi, kenapa kamu tidak hadir ke ilal madrasati, ke sekolah amsi kemarin ya sadiqi, wahai temanku. Nomor 5, ijlis huna, duduklah huna di sini, wantazir qalilan dan tunggulah sebentar ya akhi, wahai saudaraku. Nomor 6, yurafiqu Ilyasu akhahu dhihaba ilal masraf, Ilyas menemani, yurafiqu Ilyas menemani, akhahu saudaranya, adhihaba pergi, ilal masraf ke bank. Jarraba Rashidun, Rashid mencoba, an yalbasa al-qamis memakai kemeja, fi ghurfatil qiyas di ruang pengukuran, ruang ganti. 8, irji'i ila baitiki, pulanglah ke rumahmu, qabla dhuhri, sebelum zuhur ya ukhti, wahai saudariku. Ini ya. Nomor 17, iqra'ul qur'ana fi buyutikum ya asdiqai, iqra'u, bacalah Al-Quran, fi buyutikum di rumah-rumah kalian ya asdiqai, wahai teman-temanku. Nomor 10, yastami'u tullabu ila syarhil ustadi istima'an jayidan, siswa-siswa mendengarkan penjelasan Pak Guru dengan pendengaran perhatian yang baik. Tuh, jadi silakan dikerjakan. Kita ketemu lagi insyaallah pada materi selanjutnya.
Syukran katsiran ala timamikum. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa ila liqa fil dars al-ati pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.